Hai hai yang sudah bergabung. Selamat malam semuanya. Sinati Boulevard Timur, Raihans, Chained. Oke, selamat bergabung, selamat join semuanya. Ketemu lagi dengan saya di sini. Sinotif.official. Oke, saya pin dulu ya judulnya ya. Pola asuh. Oke, selamat bergabung. Ari underscore Pakpahan, bener ya itu ya, PKPHN. Wah. Oke, kita ketemu lagi dengan saya di sini dan dengan tema 11 kekeliruan pola asuh. Sambil menunggu yang lainnya join, boleh juga teman-teman semua informasikan kepada yang lainnya untuk bisa bergabung join bersama saya di sini. Ya, halo Lia Hilalia, selamat bergabung. Selamat bergabung. Ya, Sinotif Galaxy juga sudah join, Utari Jerino juga sudah join. Kita kali ini membahas yang sempat 2 minggu lalu tertunda. Oke, mestinya kan hari Rabu kemarin ya. Tapi karena ada gangguan teknis, jadi jadwalnya kita buat hari Kamis ini. Yuk, boleh diundang teman-temannya yang lain untuk bisa join dengan kita sebelum saya panggil narasumbernya. Oke, baik. Kalau saya boleh membuka dengan sebuah pantun. Sigit breakfast, Sigit underscore breakfast. Yeah. Halo juga, thank you sudah wave. Gunung Kelut si Gunung Merapi, sungguh indah Gunung Rinjani. Sebelum kita mulai IG Live hari ini, izinkan saya menyapa hadirin semua. Hai. Oke, Esther Kasih juga sudah join. Ya, kita sambil menunggu yang lain mungkin buat teman-teman semua. Halo Andri underscore Eki, selamat bergabung. Sinatif Harapan Indah juga. Diinformasikan buat teman-teman yang mungkin sempat tertinggal tayangan IG live part satunya 11 kekeliruan pola asuh orang tua dan dampaknya terhadap kesuksesan anak itu bisa melihat bisa mengunjungi IG TV-nya sinotif.official. Di sana ada tayangan ulangnya dan boleh juga langsung menghubungi channel 100 Institute YouTube kita ya, channel YouTube kita yaitu 100 Institute. Jadi silakan untuk bisa melihat sambungan sebelumnya. Jadi biar nyambung nih gitu ya. Halo juga Ahmad Muzakir sudah join, thank you. Sambil menunggu yang lainnya. Oke, saya di sini akan mengundang masih pembicara atau narasumbernya masih sama, yaitu Ibu Nina. Hai, Emma underscore Salim. Saya juga sudah saya akan mengundang Ibu Nina. Beliau adalah narasumber kita, seperti yang di part 1, beliau adalah seorang family therapist. Jadi beliau memberikan layanan konseling untuk keluarga. Nah, jika ada keluarga yang ingin memperbaiki hubungan antara anak, orang tua, atau sesama pasangan, boleh langsung menghubungi beliau. Kemudian beliau juga memberikan layanan program kesehatan keluarga Indonesia, hipnoterapi klinis, konseling dan training. Jadi beliau ini, halo Ibu Daryani, thank you jempolnya. Pak Ridwan juga, Muhammad.Ridwan underscore Muhammad underscore Ridwan underscore 90. Terima kasih yang sudah join. Oke, jadi nanti kita akan seru-seruan bareng bersama narasumber kita. Dan masih ada 6 poin lagi yang akan kita bahas dari 11 kekeliruan pola asuh orang tua dan dampaknya terhadap kesuksesan anak. Halo, ya selamat bergabung. Saya bingung bacanya tuh, _vrpb__. Oke.
Silakan untuk bergabung. Oke, ya, baik. Saya nanti di sini akan mengundang Ibu Nina, ya, Ibu Nina. Beliau di sini akun IG-nya adalah Nina_Chandra Kirana. Wait ya guys, sambil menunggu yang lainnya. Hai yang baru masuk juga. Nikita Priscilla, Duyanto 186, Eko Prasetyo, Bayu Ardian juga. Selamat join. Stay tune terus ya 1 jam ke depan ya sama kita semua di sini. Saya akan undang Ibu Nina, narasumber kita. Wait sebentar. Oke, baik. Sip, sambil menunggu Ibu Nina, saya perlu mereview kembali ya. 11 kekeliruan yang sudah dibahas apa saja. Itu mulai poin 1. Wah, sudah hadir di sini Ibu Nina. Wow, Bu Nina. Hari ini kuning, hitam, perpaduannya sangat. Bu, kita nggak janjian loh Bu, ini ya. Bisa sama senada dan wah, keren. Senada dan seirama. Iya. Senada dan seirama nih kita nih, Bu. Oke, baik. Padahal kita tadi nggak ada kontak-kontakan mau seragam apa ya, Bu ya. Halo, Nurdiansa 5321 sudah join. Ibu Nina, sehat Ibu Nina? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bu ya. Maksudnya kita kemarin siaran karena masalah teknis di luar kendali kita, jadi baru bisa malam ini. Iya Ibu, yang penting hari ini kita tetap bisa memberikan informasi ya Bu ya, Bu Nina bisa memberikan informasi kepada para audiens yang sudah penasaran nih Bu, yang mau menunggu kelanjutan kita, pembahasan kita kelanjutannya dari 11 itu kan kita baru bahas 6 ya Bu, 5 ya Bu ya. Jadi nanti saya bacakan lagi nih Bu, dan sementara yang lain welcome, selamat bergabung di IG live kita. Part 2 ya, ini 11 kekeliruan pola asuh dan dampaknya bagi dampaknya terhadap kesuksesan anak di masa yang akan datang ya. Oke, silakan yang mau tanya boleh, yang mau kalau mau kopi nggak bisa, tapi kalau mau tanya bisa ya Bu ya terkait bagaimana pola asuh anak. Oke, baik kalau gitu. Saya ulangi lagi ya Bu ya poin-poinnya ya Bu ya. Poin 1 dari kesalahan orang tua dalam pola asuh. Yang pertama adalah tidak membiasakan mengambil tanggung jawab. Oke, yang kedua menanamkan keyakinan yang salah. Yang ketiga berbohong. Kemudian yang keempat labeling, oke. Yang kelima pelit melakukan 4 hal ya. Pelit melakukan 4 hal. Jadi nanti buat yang penasaran sempat ketinggalan di part 1, monggo silakan mengunjungi IG-nya sinotif.official untuk melihat siaran ulangnya atau ke channel 100 ya, 100 Institute. Ya, welcome Nurin channel Rimada.official join. Silakan yang mau tanya ya, boleh buat para orang tua atau calon orang tua juga boleh bertanya. Nah, poin yang keenam yang hari ini pastinya akan dibahas adalah fokus pada kekurangan anak, fokus pada kekurangan, suka mencela, suka mengeluh. Kemudian poin ke-7 mengancam dengan ancaman kosong, ke-8 suka menakut-nakuti, ke-9 menyuapi solusi, ke-10 pembiaran, dan 11 fokus pada dunia. Wah, lihat ininya makin seru Bu. Apalagi di sini ada apa nih, suka menakut-nakuti, terus mengancam dengan ancaman kosong. Wow, kayaknya sudah mulai semakin mendalam ya Bu, ngorek-ngorek nih Bu. Yang terkorek semakin dalam. Oke, Alfa Cae ya, Alfa Cae. Ya, silakan Ibu Nina, monggo dipersilakan untuk memberikan ulasannya Bu. Ini maksudnya apa nih Bu, poin per poinnya. Oke, monggo Bu Nina, waktu kami persilakan. Baik, Mbak Nuri Channel, tunggu sebentar ya, nanti kita jawab. Kita mulai lagi, tadi Mbak sudah bahas 11 kekeliruan pengasuhan ya, dan ini akan berdampak pada kesuksesan anak tentunya. Sebelum kita lanjut ke poin ke-6, saya akan mengulas sedikit tentang prinsip dalam pengasuhan itu. Pertama,
bahwa manusia lahir itu fitrah, membawa potensi baik. Apa itu? Fitrah iman, fitrah bertahan hidup, fitrah belajar hingga piawai, kasih sayang, interaksi, fitrah, seksualitas, dan tanggung jawab. Nah, kemudian apa tugas orang tua? Tugas orang tua menjadi teladan, mengingatkan, dan memperbaiki. Nah, mari kita lanjut ke poin ke-6. Tapi ini kayaknya kalau dari poin ke-5 juga kita buka sedikit ya. Supaya ada boleh, gambaran Bu. Yang kemarin yang mungkin belum sempat mengikuti. Nah, yang ke-5, pelit melakukan 4 hal ajaib. Apa sih? Yang pertama, meminta maaf. Ya. Anak yang jarang dimintai maaf juga akan sulit meminta maaf atau memaafkan. Kemudian berterima kasih. Anak yang tidak pernah mendapat ucapan terima kasih akan sulit menghargai kebaikan orang lain dan bersyukur atas hal baik yang dia terima. Nah, ini bukan saja pada saat itu, tetapi dampaknya pada masa depan. Kemudian, menunjukkan kasih sayang. Menunjukkan kasih sayang itu memenuhi atau mengisi tangki cinta, ya. Kadang anak merasa tidak dicintai, padahal orang tua merasa sudah mati-matian ya, Bu. Ya, mencintai tetapi belum klop. Karena apa? Bahasa cinta orang tua dan anak beda. Kemudian orang tua belum memahami bahasa cinta anak sehingga apa yang dilakukan belum pas, gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang dianggap pelit? Memuji. Kita lebih sering nanti nih yang di poin berikutnya mencela ya, fokus pada yang negatif. Nah, yang pelit satunya itu memuji. Memuji itu melatih kepekaan telinga ya, kemudian juga mata, rasa untuk menjadi detektif kebaikan. Ketika orang tua melihat hal kecil yang dilakukan oleh anak, puji, ya, puji. Bukan yang dipuji apanya nih? Nah, ini dia. Memuji juga ada caranya yang efektif. Seperti apa? Nah, puji perilakunya, ya. Kemudian usaha dan sikapnya, bukan karakteristik orangnya. Ya. Jadi sikapnya ya, Bu ya? Ya, perilakunya, bukan pribadi, bukan sosoknya, bukan orangnya, tetapi apa yang dilakukan. Kebaikan apa yang dilakukan. Misalnya, selesai makan, ya. Kemudian peralatan makannya dia cuci tanpa diminta. Berarti dia melakukan kebaikan. Walaupun ya kan udah bisa, tapi ya kenapa sih kita tidak memujinya? Bilang terima kasih gitu. Atau misalkan bilang aja, Ibu senang lihat kamu mencuci piring. Ya, digambarkan kemana? Suatu hari nanti kalau kamu sudah tidak lagi bersama kami, berarti kan sudah terbiasa melakukan keterampilan hidup. Tidak setiap anak atau yang sudah dewasa mau, kadang ya ditaruh aja kayak di restoran, ya kan? Atau nunda besok aja gitu. Karena itu harus dilatih ya. Nah, tadi boleh kita jawab ya pertanyaan dari siapa tadi? Yang ada channelnya gitu namanya. Halo Ibu Yati juga sudah join, Yati Chen juga sudah join ya. Sebentar Ibu ya, saya cari dulu. Sambil mencari saya lanjut ya. Ya, baik Ibu, monggo. Dalam memuji. Nah ini Bu, sudah ketemu Bu, Nuri Channel. Gimana membuat anak manut ke kita tanpa kita harus ngomong 2-3 kali? Wah ini penting banget ini. Nah, kalau mau anak manut, ini fokusnya kepentingan orang tua atau untuk membuat anak menjadi lebih baik, ya kan? Kadang orang tua maunya manut, nurut, gitu. Tetapi tidak selamanya nurut itu baik loh. Ya? Jadi harus hati-hati, jangan maunya anak nurut. Nanti dimanapun dia akan nurut. Orang mau ngajak apapun dia nurut kan bahaya.
Mungkin Nah, bukan nurut ya nurut Bu dalam ya? arti ini yang Mm. ditanyakan oleh Mbak Nuri itu nurut dalam hal Mm. apa dulu? Karena Mhm, tidak mhm, setiap iya. yang orang tua minta juga hal-hal yang baik, ya kan? Dua-duanya Bu Oke, katanya Bu. Hehehe. Welcome Rohayati dua-duanya. underscore 21. Ya. Ya, Oke. memang harus mengulang. Kalau memang Mhm, anak belum melakukan. Nah, misalnya mhm. orang tua minta dia mandi. Kadang mandi juga Mhm, ya diingatkan. Kan tugas mhm. orang tua Iya, tadi tiga ya. Salah satunya iya. mengingatkan. Ketika diminta mandi, Mhm, mhm, jangan kita nggak ayo mandi gitu. Kita sendiri belum mhm. mandi misalnya. Atau Oh, iya. sana gini mandi. Tapi cara cara mengingatkannya kalau Mhm, misalkan sudah berulang dia belum juga beranjak, kita mhm, boleh menyampaikan gini, mau mandi, misalnya ini kan udah sore, mau mandi jam 4 atau jam 4 mhm. lewat 5. Dia akan Iya, memilih. Biasanya iya. mundur ya, Ya, bilang jam 4 lewat 5, oke. Artinya apa? Jawaban ada di anak, bukan hmm, kehendak kita. Jadi dia, hmm, apa yang dia ucapkan, dia harus lakukan. Konsekuensinya seperti itu. hmm, Maksudnya, hmm, meminta anak untuk mandi tanpa merasa terpaksa. Karena dikasih hmm. pilihan, ya kan? Iya, Itu lebih iya. lebih nyaman ketika Hmm. daripada ngulang ayo mandi tapi juga nggak digubris gitu kan, jadi kita kesel seperti Iya. itu ya. Memang salah Eh, satu ini kan orang tua juga di sini nih, selain tugas orang tua yang menjadi teladan mengingatkan memperbaiki, orang hmm. tua juga harus sabar. Ada yang bilang sikat gigi pun susah sekali, Bu. Waduh. Nah, itulah ini kan nanti nih sabar, kenapa harus sabar kan ya, nanti di belakang deh ya kita bahas. Iya, iya. Nah, Monggo, kembali Ibu. lagi Silakan kepada dilanjut. memuji efektif. Ya. Ya, memuji efektif itu Mhm. gimana? Nyatakan konsekuensi positif ya dari perilaku Hmm. itu, ya. Mhm. Iya, Bu. Jadi apa yang positif yang dia lakukan? Misalnya, dia menaruh mainan di tempatnya. Hmm. Nyatakan konsekuensi positifnya bahwa dia sudah melakukan kebaikan dan Tuhan Ya. suka kerapihan gitu ya. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi ketika Mhm. dia melakukan hal baik bukan untuk ibunya, ya Hmm. kan? Ya. Dimanapun Ya. dia akan melakukan hal itu. Dia misalkan buang sampah pada tempatnya. Mhm. Puji perilaku baiknya, kemudian Ya. kaitkan dengan pencipta. Selalu kaitkan bahwa setiap Ah. melakukan apapun, dia akan ingat bahwa Tuhan suka. Bahwa Hmm. Allah melihat gitu. Sehingga Hmm. ketika Ya. tidak ada yang melihat pun, dia akan tetap melakukan kebaikan. Oke, baik, Ya Bu. kan? Hmm. Mohon Ya, maaf ya. aja, misalnya kita di jalan raya, kadang Mhm. nggak pakai helm, merasa aman. Tapi ketika tahu ada razia, kan Heeh. deg-degan tuh. Iya. Jadi tertib itu sebenarnya bukan karena ada atau tidaknya petugas kepolisian. Sebenarnya ada dari Hmm. dalam diri. Kalau itu sudah Mhm. terpola sejak kecil, Ya. dia nggak akan Ya. lagi merasa nyaman ketika keluar tanpa berhelm. Ah, iya Seperti itu benar, ya. Bu. Hmm. Mhm. Oke. Jadi yang dipuji perilakunya, usaha sikap Ya. membuat anak merasa yakin bahwa Iya. ia mempunyai kendali atas perilakunya. Jadi dia melakukan Hmm. kebaikan bukan karena siapapun, Iya, tapi karena betul. dia, ya. Dia, betul. Kemudian Mhm. menyatakan konsekuensi positif dari perilaku, usaha dan sikap anak berarti mengajarkan Mhm. kepadanya untuk memahami sebab akibat. Hmm. Ya, Bu. Sebab akibat dari sebuah perbuatan. Hmm. Karena Iya. kalau memuji berarti ini kebaikan, berarti kan ada Iya. teguran, ya kan? Iya. Selain memuji ada teguran, karena tugas orang tua tadi mengingatkan. Pujian yang Mhm. dinyatakan dengan kalimat sederhana, ya, memberi pesan yang jelas. Perilaku apa Hmm. yang diharapkan dan Mhm. tidak berlebihan, ya. Jangan Oke. lebay gitu loh, Jangan lebay ya ya. Bu ya, muji juga ya. Oh, kamu ganteng, paling Iya. ganteng, anak ibu paling hebat gitu. Nah, pujian Lebay itu gitu ya juga Bu. berbahaya kan? Kemarin sudah Hmm. dibahas ya. Iya, iya Jadi Ibu, baik. yang satunya menanamkan keimanan siapa atau apa dia memelihara perilaku baik itu. Jadi Ya. menanamkan keimanan, menumbuhkan keyakinan bahwa Mhm. perbuatan baiknya
bukan sekedar untuk menyenangkan orang lain. Jadi Iya. bukan asal bapak senang, asal ibu senang, asal bos senang, Iya. ya kan? Iya, Bu. Ini kan kalau di tempat kerja lah ada yang Mhm. bilangnya suka kehilangan muka, sehingga dia cari muka, ya kan? Mukanya kemana, Bu? Nah, itu yang cari muka berarti kan Eh, hilang kan mukanya. Nah, mukanya hilang. iya. Karena apa? Dia melakukan sesuatu, ada alasan di balik itu. Bukan karena faktor keimanan, ya. Keimanan Kalau atau orang yang keyakinan ya. ya fitrah imannya terjaga, dia melakukan Mhm. kebaikan bukan untuk siapa atau untuk apa, tetapi Hmm. dia yakin Tuhan melihat. Oh, oke, Oke? baik. Baik. Nah, itu yang memuji ya. Ya. Nah, bagaimana yang tidak efektif? Yang Ya. tadi, duh hebatnya anak ibu. Ya. Paling keren sedunia. Sudah besar, pintar merapikan kamar. Jangan seperti kemarin. Ya, Udah Bu. diangkat-angkat terus dijatuhin lagi. Tumben. Baru aja melakukan kebaikan. Iya. Terus bilang tumben. Iya. Kesel nggak tuh ya? Baru Ya, Bu. memulai gitu. Jangan seperti kemarin ya, kayak gitu. Nah, kita lanjut ke fokus pada kekurangan, suka Ya. mencela, dan doyan Ya. mengeluh. Oke? Ya. Kekeliruan ini berkaitan erat dengan yang sebelumnya ya, melakukan Ya. 4 hal. Tadi, 4 pelit hal. Ya. melakukan 4 hal. Kekeliruan ini berkaitan erat. Makanya tadi saya bahas dulu supaya nggak bingung nih. Maksudnya apa? Nah, kemudian jadi menjadi cenderung fokus nih orang tua karena pelit melakukan 4 hal ajaib ini, jadi fokus pada kekurangan. Ya, Suka mencela menyampaikan ya, dalam Bu. bentuk celaan atau keluhan. Keluhan. Tidak jarang ada konser di rumah. Berupa Tuhan nyanyian favorit di rumah. Duh, ayah capek kerja baru pulang, tambah capek lihat rumah berantakan. Nah, Iya, gitu ya. betul. Itu udah keluhan karena hari-hari yang dilihat seperti itu. Kadang Oh, ayah iya, iya. juga nggak tahu bahwa ibu juga lebih capek di rumah, ya Iya, kan? betul. Kalau jam kantor ada waktunya, misalkan jam 8 atau jam 9 sampai jam 5. Nah, jam Betul. kerja ibu jam berapa? 24 jam, Bu. Kalau ada 25 jam, 25 jam ya, Bu ya. Karena Oke, jamnya cuma kira-kira kalau 24, berarti 24 jam. pekerjaan ibu sekarang mengajar, iya, oke, Iya, di betul. rumah karena mendampingin anak. Kalau anaknya lebih dari 1, gimana? Ya kan? Aduh, Tidak ya bukan mudah. saya, Bu. Benar, Bu. Belum lagi menyiapkan nggak makan. bertanduk juga udah untung ya, Bu. Nggak bertanduk ya. Tensi langsung naik, Bu. Iya, menyiapkan Halo, makan. Belum welcome lagi yang baru urusan join. cucian. Ya kan? Ya, Bu. Kadang anak sekolah di rumah aja, belajar dari rumah harus pakai seragam. Ya kan? Betul. Berarti dia harus berseragam. Nah, belum lagi ada tugas, PR-PR lain sebagainya. Itu baru urusan sekolah. Sama makan, cuci. Belum lagi yang lainnya. Tugas ibu rumah tangga itu banyak yang bangun komen ibu tidur rumah tangga tuh, Bu. ya, Sampai anaknya tidur lagi, Bu. bahkan sampai tidur pun masih kadang bangun. Masih. Iya, benar, Bu. Masih Kalau dibangunin menyusui, juga. ya, masih dibangunin. Anak ngompol pengen pipis masih juga. Iya kan? Iya, Bahkan benar. mau pipis minta temenin. Iya kan? Halo. Ayah berapa jam kerja? Padahal ibarat sekolah, ayah itu kepala sekolah. Ya kan? Tanggung jawabnya lebih besar gitu. Nah, oke, Bu, baik. Ini yang kadang kurang dipahami gitulah. Nah, kemudian ini yang kekurangan tadi ya, fokus pada kekurangan. Nah, kemudian memangnya ibu tidak capek? Nih ibu jawabnya. Pekerjaan rumah banyak, setrikaan banyak, apalagi kalau musim hujan ya. Ini anakmu tak mau membantu. Nah, ini juga jadi konflik ya. Ibu sebenarnya lelah, bukan cuma fisik, secara emosi juga bocor hari-hari. Ayah pulang dengerin juga tuh, lelah, jadi punya ibu energi sisa. calon ibu masa depan. Dengerin tuh calon ibu masa depan. Nah, ya ayah masa depan juga. Nah, dua-dua capek.
Iya. anak ini juga butuh diisi tangki cintanya. Bagaimana anak bisa merasa bahagia kalau ibunya tidak bahagia? Benar, Bu, Bagaimana benar. ibu bisa menularkan kebahagiaan dalam rumah kalau dia sendiri Tuh. merasa lelah, ya? Terus ayah Hello, juga lelah. Bapak-bapak. Bapak-bapak, tolong dengar ya, Bapak-bapak. Nah, Ibu harus terus bahagia supaya semua anggota keluarga bahagia. Oke. ya, anak bilang juga, aku juga Hmm. capek sekolah, Hmm. banyak PR, Mhm. papa mama Mhm. marah-marah terus katanya gitu. Jadi kebayang nggak energinya Iya. bocor semua, Iya, ya betul. kan? Mhm. Nah, Mhm. rumah seperti ini menimbulkan rasa gerah, ya. Tidak heran Hmm. kalau seisi rumah mencari komunitas lain, lebih nyaman di luar, Hmm. ya kan? Betul. Mhm. Anak sekolah di rumah bosan nggak? Anak belajar di rumah bosan nggak? Bosen, Bu. Bosan, dia pengen main, Bosen. pengen ketemu Betul. temennya, Nggak kangen dapat sama uang jajan gurunya, katanya, Bu. Iya. kangen sama guru lesnya, ya kan? Terus Betul. guru juga tidak mudah menjadi guru pada saat sekarang yang tadinya biasa Hmm. bertemu, berinteraksi langsung, harus Mhm. update nih. Betul Yang banget. tadinya gaptek harus melek, ya kan? Nah, Betul. belum lagi cara mengajar yang membuat anak malah mungkin ketemu aja kadang nggak enak, apalagi harus duduk. Betul. Anak yang biasa bergerak, dia bete banget. Dia Oh, bete ini banget nih. Bapak mulu Bapak katanya boleh disalahin, disalahin Bu. ya? Bapak boleh ya? Bapak Oh iya, nggak apa-apa. Kalau merasa katanya semua kepala salah sekolah Bapak kan ya? tanggung jawabnya lebih besar ya, Bu ya. Iya, Oke. iya betul. Baik, Ibu. Nah, Mungkin kemudian ke tegur poin nih ya. berapa nih, Bu? Ini masih yang tadi. Oh, Masih masih yang yang tadi ya, Bu ke-6. ya. Oke. Ya, jadi ketika menegur, ingat, tegur perilakunya. Ya. Kebalikannya tadi memuji perilakunya. Ah, Tegur pun betul. perilakunya, bukan Perilaku. karakteristik orangnya. Hmm. Katakan Hmm. secara tepat apa ya kesalahan perilakunya. Hmm. Kemudian Hmm. katakan pada anak bahwa dia mampu membuat perubahan, ya, Eh, atau dia pernah bersikap lebih baik dari itu. ya. Ya, makanya antara muji sama menegur ya itu harus seimbang. Ya. Artinya gini, kalau berbuat baik pujilah, jangan fokus ketika memberi perhatian ketika anak berbuat tidak baik. Seringkali Betul. orang Ya. tua memperhatikan anak ketika anak melakukan hal yang tidak menyenangkan. Betul. Ya kan? Betul, Bu. Makanya jangan heran kalau ada orang tua yang dipanggil ke sekolah. Karena apa? Selama di rumah dia jarang diperhatikan. Di sekolah bikin ulah. Akhirnya orang tuanya dipanggil. Orang Iya, tuanya Bu. malu. Itu loh. Iya. Itu Iya. namanya strategi ya. Iya. Terus ibu salahnya di mana? Yang tahu yang punya ibu lah ya. Ini siapa ini ibunya? Bukan kita menyalahkan, Betul. tetapi bagaimana perilaku ini banyak di masyarakat yang tanpa Iya. disadari ini berdampak pada suksesan anak di masa depan ya. Iya, Karena betul. bisa memangkas fitrah atau potensi baik yang seharusnya Iya. ditingkatkan. Nah, Baik, Ibu. kemudian tidak mengungkit kesalahan yang lalu. Nih, sekarang berbuat salah. Kadang ditambahin dengan yang dulu-dulu. Tanpa sadar Iya, kita Bu. melakukan hal itu Iya. dan makanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena mengulang-ulang hal yang tidak menyenangkan. Kelihatannya patuh dengerin, padahal pikirannya entah kemana gitu ya. Kemudian tetap cintai orangnya. Perilakunya memang tidak baik. Itu yang kita tegur, tapi orangnya tetap kita sayang. Nah, Oke. Welcome Budi Jadi Great gini, Power. menegur bukan karena benci. Memuji tanpa menjadikan lupa diri. Menegur ada caranya, memuji juga ada adabnya. Ada adabnya. Iya. Kemudian kita lanjut. Ancaman kosong. Ya. Ibu. Ancaman kosong. Nah,
siapa ini? Istri suka ungkit masa lalu. Oh iya, istri kan ahli sejarah. Wah, bener Bu, wanita ahli sejarah, bener banget Bu. Ya, Ya, ahli oke sejarah baik ya. Ibu. Yang mengancam dengan ancaman kosong gimana nih Bu? Saya penasaran nih Bu. Nih, ancaman kosong ibarat syair lagu. Kau yang Asik. mengancam, kau yang mengingkari. Oh salah Bu, itu Kau kau yang yang mengancam, berjanji kau itu. yang Bu, mengingkari. itu ya, itu Hah? bukannya kau yang berjanji Bu. Yang nggak Oke Bu. apa-apa biar ingat. Nah, Oke, ini silakan Bu. salah satu kebiasaan ya Iya. yang dianggap tidak penting, Hmm. tetapi menjadi sumber masalah besar. Hmm. Tidak penting tetapi menjadi masalah besar. Tidak hanya Hmm. terjadi di keluarga tetapi di sekolah ya Iya. dan di masyarakat. Apa pernah mendengar atau misalkan melakukan beberapa contoh berikut saat anak sibuk dengan gadget? Nih kan, sekarang Oh, banyak menggunakan gadget. betul Setelah Bu. selesai belajar, Mm-mm. apakah anak lepas gadget? Enggak Bu, terus 24 jam Bu sampai tidur lagi Bu. Mm-mm. Pegang gadget terus. Jadi, iya, misalnya, ini kan jadi apa lepas kontrol. Sampai Hmm. orang tua mungkin kesal. Nanti kalau masih main, biasanya lanjut sama ngegame ya, Ya, betul lanjut Bu. ngegame. Mm-mm. Karena Mm-mm. pasti akan bosan kalau belajar terus, apalagi misalkan monoton lihat guru ngomong gitu ya. Betul, betul. Dia harus mendengarkan, sementara gaya belajar anak tidak semuanya auditori. Tidak semua auditori, Itu betul Bu. ya, ya. Mm-mm. Nih, nih suka kesel sama anak tetangga yang suka mukul. Wah, ini dia nih. Aduh. Iya, ini di luar kendali kita, tetapi bagaimana anak kita kita apa latih atau kita ajar Iya, supaya tidak melakukan hal yang sama, ya. iya betul. Nah, dari ancaman kosong ini, saat anak sibuk main gadget setelah belajar, orang tua bilang, kalau masih main terus, HP-nya nanti diambil, Hmm. ya kan? Terus HP-nya misalkan dibuang. Kira-kira Hmm. dibuang nggak? Enggak. Bohong tuh Bu ya. Enggak ya. Enggak Bu, Misalnya, sayang Bu. sayang ya, apalagi Mm-mm. kalau rebutan mainan, Ya. misalnya Mhm. di mobil, Mhm. ya, di jalanan mengganggu konsentrasi nih orang tua, ya. Ya. Kalau misalkan Mhm. masih rebutan, Ya. nanti ditinggalin. Kira-kira anak ditinggalin nggak? Enggak. Diajak Nah, juga itulah Bu. ancaman kosong. Nah, misalnya, nah, semakin sering melakukan hal ini, Mhm. semakin hancur nilai orang tua di mata anak. Artinya apa? Nanti Kata-kata juga orang ngancem-ngancem tua doang gitu ya nggak Bu ada ya. harganya. Aduh. Iya, jadi anak sudah Hmm. tahu itu ancaman Iya. kosong gitu. Jadi anak-anak tahu ya Iya. kayak gitu. Eh, Oke Bu. Lalu gini, suka mengancam tapi tidak melakukan apa yang diancamkan. Parahnya dengan berjanji dan tidak Hmm. menepatinya. Makanya kan tadi Hmm. lagunya gitu. Kau Iya yang berjanji, benar. kau yang mengingkari. Iya benar, Tetapi kau yang kan ini mengancam, kau yang kaitannya sama mengingkari. ancaman kosong. Betul. Iya. Betul. Baik. Ada Bu, pengganti ancaman ada kosong nggak, pengganti nggak Bu? Bu? Supaya nggak ngancam-ngancam terus tuh Bu. Sebenarnya memang kita tidak perlu mengancam, tetapi Hmm. kita tanya ke anak. Kalau misalnya Hmm. apa yang orang tua mau, nih tidak suka Hmm. dengan perilakunya, main gadget Ya. atau misalkan ribut, Hmm. Iya Bu. Hmm. ya saling melukai. Tanya Hmm. perasaannya, gimana kalau kamu dipukul? Kalau misalnya nih anak Hmm. mukul, kalau misalkan mukul Ya. nanti balas pukul sama ayahnya gitu. Gimana rasanya kalau Ya. dipukul? Sakit. Kalau memang sakit, kenapa masih melakukan? Seandainya dia digituin sama orang gimana? Kayak gitu. Jadi kita nggak perlu Mhm. mengancam, tetapi lebih pada kita ajak untuk berpikir kritis, ya. Ya Bu. Latih logikanya untuk berpikir bahwa Hmm. kita kembalikan ke dia. Kalau dia diperlakukan seperti itu sama orang lain, gimana? Hmm. Ya, Iya. sama orang yang Baik. lebih tua misalnya, karena dia memperlakukan adiknya dengan Mhm. tidak baik. Jadi kita Iya. tidak perlu mengancam. Nah, Oke. kemudian Baik. sebetulnya mengancam adalah perilaku yang tidak perlu dilakukan, ya. Hmm. Perilaku mengancam pada dasarnya menunjukkan diri yang lemah dalam Hmm. perencanaan. Ya. Peraturan Betul. seharusnya disepakati di depan.
ya. Hmm. Peraturan dalam aturan umum keluarga. Untuk kegiatan yang bersifat insidensial, ya, itu perlu dilakukan briefing dan role playing. Kayak kita nih, Tuh. misalnya mau siaran, briefing dulu, Bu. Briefing dulu Kita mau guys. bahas Jadi apa nih? Iya, ya. kan? Mau bawa Mhm. anak ke mall, bikin Hmm. briefing dulu dong. Briefing Ya di Bu. mall itu mau ngapain, ya? Hmm. Kalau mau belanja ada daftar belanjanya. Ya, bila perlu Ya. anak yang ngambil barang sesuai catatan, melatih. Jadi Melatih kalau ya Bu. tidak ada dalam daftar itu, nggak kaci anak itu minta atau mau maksa Hmm. orang tuanya beli. Tetapi Hmm. ketika memang itu sudah dijanjikan mau dibelikan, ya dibelikan, Oke, ya. baik Ibu. Berarti ditepati. Kita Oke lanjut. Bu. Lanjut Bu, yang suka menakut-nakuti gimana nih Bu? Ya, di balik sikap orang tua yang suka menakut-nakuti anak, sesungguhnya Hah. tersimpan rasa malas. Misalnya, ini ayah lagi nonton TV. Ya. Ini anak lagi baru belajar Hai. manjat, naik teralis, atau Ya. naik tangga. Hmm. Malah diteriakin anaknya bukan beranjak. Awas. Oh, awas Ya, jatuh gitu ya Bu. awas nanti kamu jatuh. Ya kan? Ya. Semestinya kalau mengingatkan bilangnya hati-hati. Naik Hati-hati. tangganya hati-hati. Pegangan Hmm. yang kuat. Berarti kan itu positif dibanding awas Ah, nanti jatuh. Berarti kan kebu. awas itu sebenarnya memang mengingatkan, tetapi Hmm. lebih kepada membuat anak merasa terancam. Ya. Nah, Hmm. ketika orang tua tidak bergerak untuk mendampingi anak bermain karena asik dengan tontonan, nah itulah Mhm. akhirnya muncul untuk menakut-nakuti. Ketika anak Oh. memang jatuh atau Mhm. cedera karena yang Ya. dilakukan itu, Mhm. akhirnya apa? Tuh kan udah dibilangin gak nurut sih. Iya Kebayang Ibu. nggak anak 2 Hmm. tahun ngerti apa? Iya Iya betul. nggak? Iya betul Bu. Anak balita juga. Ya kan? Hmm. Lagi banyak-banyaknya energi. Dia memang butuh untuk bergerak. Karena apa? Hmm. Ada setiap tahap perkembangan, kayak misalkan 2 tahun Hmm. itu kan masih sensori. Ya memang harus dilatih gitu. Jangan Ya. dibiarkan. Apalagi dikasih Oke. gadget biar anteng ya. Ya. Kemudian sebenarnya ada banyak pilihan ya Mhm. proses untuk memberdayakan. Misalkan meninggalkan aktivitas menonton dengan sigap. Nah, Mhm. ayo nak Hmm. kita naik misalkan Nah. sampai anak itu selesai puas ya udah gitu loh. Tinggal Hmm. lanjutkan lagi tontonannya seperti itu. Hmm. Nah, jadi mendidik anak memang berat. Nah, karena itu Ya. hadiahnya 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 surga, apa? Bu. Kalau hadiahnya Nah, kipas angin, semua orang nanti bisa dapat kalau ya, Bu. iya. Nah, Oke. kita lanjut. Menyuapi Yang solusi nih, Bu. ke-9 Apa nih, Bu? ya. Iya, betul. Menyuapi solusi apa nih, Bu? Ini kata Bu Tejo apa ya? Jadi orang tuh harus solutif ya. Oh iya, mesti solutif, Bu. Gimana ya ngomongnya? Nah, Saya nggak cocok, saya Bu, juga jadi Bu nggak tahu Tejo. lah, sering baca aja kok jadi orang katanya harus Eh, solutif. ini Solutif sama sinotif eh, apa bedanya ya? aduh ya Bu, monggo Beda dikit silakan. ya. Sinotif juga solutif ya, memberikan Iya, apa kesempatan pada anak-anak untuk lebih apa eh, iya, belajar lebih baik iya. lagi ya. Itu Sapa dulu ya Bu ya, sinotif ya. Ya, Acerehes Hilda Nur, welcome join ya. Ya, ikutin ya kalau mau tanya-tanya boleh, monggo silakan. Silakan Bu, kita sekarang ada di poin 9 yaitu menyuapi solusi. Jadi ini kayak ini disuapi. Kekeliruan. Disuapi ya, solusi. ya. Semoga Oke, aku silakan Bu. cepat menjadi orang tua yang bisa mendidik Amin. anak. Ngarep-ngarep nih kayaknya Amin. nih, Ya, ngarep nih Mbak kayaknya nih. Nurin. Oke. Dadi wongki Jadi sing Wongki solutif. tim Sing- solutif. Ya, betul. Ya. Lemahnya Oke. kemampuan melakukan parental coaching, yaitu kemampuan Hmm. membimbing anak menemukan Hmm. solusi dan Hmm. melakukannya. Jadi, Hmm. membuat para orang tua cenderung tergesa-gesa memberi solusi. Hmm. Inilah Iya, Bu. kenapa yang tadi dibilang orang tua tuh mesti sabar, ya. Anak baru Hmm. belajar masang kancing, Iya. pengennya langsung dipasangin karena apa? Pengen cepet-cepet.
betul. mau sekolah, Pakai pakai sepatu. sepatu, sampai akhirnya Mm-mm. dibeliin sepatu yang pakai perekat. Karena Iya, apa? saya Ribet, Bu biar cepet Bu. lama Iya, kalau pakai bener. tali. Iya. Saya banget tuh Bu. Padahal ketika anak apa memegang tali, kemudian mengikat, itu kan ada latihan. Bukan Iya. sekedar dia terampil, tetapi bagaimana dia melatih ya untuk Oh. bisa sampai menyelesaikan hal-hal kecil. Kadang dianggap Hmm. sepele, padahal itu berdampak kepada masa depannya gitu. Iya Nah, Bu. biasanya kayak di sekolah juga. Biasanya guru mengeluh, galak, orang tua tergopoh-gopoh ya. Hmm. Itu juga bilangnya sabar ya gitu. Sabar ya. Hmm. Tapi bilang Ya, sabarnya juga dengan nada yang marah. tidak tepat gitu. Nah, Sabar ya, ya, tapi matanya sambil hmm, melotot Bu. saat nih Oke. ya, saat Ya. saat anak mengeluh pelajarannya sulit, orang tua Mhm. apa kadang juga langsung apa manggil guru les Ya. tanpa menanyakan kesulitannya di mana. Bahkan sudah dileskan pun masih merasa sulit, Hmm. ya. Ya Ada Bu. orang tua yang greget lihat nilai anaknya nggak bagus, kemudian Mhm. ngerjakan PR dibantu. Ya. Dibantu bukan berdasarkan apa yang anak kerjakan, Iya Bu. ya kan? Padahal dengan anak mengalami kesulitan, dia belajar. Hmm. Dapat nilai berapapun dia, oh tahu kalau dia tuh Hmm. salah. Kan dapat nih jawaban Hmm. yang benar mesti apa. Dari situ ada proses belajar. Ya. Hmm. Oke Bu. Mm-mm. Nah, kemudian memberi perhatian, mendukung, mengantarkan anak ketika misalkan mencari sekolah, memang hal yang baik. Mhm. Ya. Tetapi latihlah dia melakukan sendiri. Apa yang Hmm. masih bisa dilakukan sendiri. Ya. Meskipun mungkin perlu pengawasan, ya kan? Ya. Mungkin Mhm. bisa nih orang tua berkata, tapi bagaimana kalau belum-belum anak saya sudah mengeluh dan ragu. Jadi orang Hmm. tua sendiri sering meragukan anaknya, tidak memberi Hmm. kepercayaan. Kan gini, Ya. ada orang tua yang apa menemenin anaknya daftar ya atau Ya. ngantar ke kampung Ya. bolak-balik. Kalau TK nggak apa-apa lah ya. Iya. Kalau TK Orang tua seminggu mau ikut ngerumpi, Bu. itu yang banyak terjadi ya di SD nih. Ya. Yang saya Mhm. lihat anak belajar di Mhm. kelas, orang tua ngumpul di warung Hmm. makan, ngobrol Hmm. segala macam. Sangat Mhm. sayang banget. Menurut saya, memang mungkin Hmm. kalau pulang apa boros biaya perjalanan. Ya. Kemudian juga Mhm. apa waktunya juga nanti malah tergesa-gesa karena udah Ya. pergi biasanya juga kadang bawa anak yang belum sekolah. Jadi sambil ngomong Ya. gitu. Nah, Ya. bagaimana orang tua pada kesempatan itu memanfaatkan waktu untuk hal yang positif gitu. Ya. Kadang Mhm. lingkungan itu terpengaruh apa pengaruhnya besar ya. Ibu-ibu Hmm. berkumpul gitu. Lebih Hmm. bagus lagi kalau memang belajar pada kesempatan mereka berkumpul. Tapi Iya. yang saya lihat jarang ya, gitu. Mhm. Oke, Ibu. Lanjut Lanjut, ke Bu. yang Mhm. ke-10, Pembiaran. Ya. pembiaran. Mhm. Banyak kasus perilaku tidak pantas, seperti suka Mhm. mengeluarkan kata-kata kotor atau Ya. makian, merusak, Mhm. mengambil hak orang lain, hingga penyimpangan seksual, Ih, serem yang amat, Bu. semua ini bermula dari Hmm. pembiaran. Ya, Hmm. dari Ya. pembiaran. Sejak pertama kali perilaku tersebut muncul. Ya. Ada misalnya, kalau Mhm. anak pulang bawa alat tulis yang bukan miliknya, mestinya orang tua tahu, Iya. ya kan? Mhm. Ini punya siapa, gitu kan? Karena apa? Iya. Orang tua yang belikan. Karena gini, Capek, saya Bu. pernah Saya ambil anak panti. saya hilang melulu tuh, Bu. Kalau sekolah tuh, Bu. Hilang terus. Nah, hilang terus bisa ada dua, Anaknya eh ya. Mhm. ya, bisa karena Mhm. dia kurang telaten, bisa Mhm. juga memang ada yang minjam Iseng. atau ngambil, ya. Ya. Minjam tidak Mhm. dikembalikan. Seringkali alat tulis Hmm. dianggap sepele ya. Dianggap Ya. sepele. Bisa seminggu sekali mungkin beli ada. Saya Ya. punya klien yang usia 18 tahun, ibunya kesel sama anaknya.
ini Ya. dia dari dulu gitu. Barang hilang melulu. Padahal gini, orang tua nggak paham ada gangguan tertentu yang membuat anak itu kurang teliti dengan Hmm. barang-barangnya Ya. gitu. Atau dia ke sekolah Oke. nggak lengkap gitu ya. Ya. Nah, dari pembiaran-pembiaran misalnya, itu kan kejadian pertama Ya. dibiarkan. Terus Heeh. besok-besok dia ngambil lagi punya temennya. Sampai yang klien saya itu SMA. Akhirnya dikeluarkan dari sekolah karena apa? Dia mengambil uang teman-teman di kelasnya. Ada tuh Bu. Dari dulu kayaknya ada Ketahuan, berarti ya. iya, iya. Sebenarnya dari Awalnya dari SMP dia pembiaran sudah itu ya Bu. melakukan. Awalnya dari pembiaran ya Bu. Ya, Hal-hal kecil dari dibiarin sama orang pembiaran. tuanya dan akhirnya Ya, jadi ketagihan ya Bu ya. jadi pola, ya, jadi Hmm. pola. Oke. Karena memang itu klepto ya, klepto. Hmm. Jadi kasusnya gini, Oh. dicari akar masalahnya. Rupanya pertama Mhm. kali dia itu menemukan bondu di jalanan sama Mhm. temennya. Mhm. Dia seneng, tapi keburu diambil temennya. Jadi temennya yang dapat. Ini ke Oke. sekolah nih waktu TK. Pas di Mhm. kelas, dia ambillah di tas temennya. Kemudian temennya Hmm. nangis, bilang ke gurunya, Mhm. itu kan bondu saya. Tapi kan dia merasa Hmm. saya juga yang nemuin gitu. Nah, dari Ya. situ konflik. Mhm. Ada lagi Oke. rupanya kejadian pada saat di rumah. Dia Mhm. sama temennya ngambil permen di warung, dibawa ke Oh. rumah, Oke. ketawa-ketawa gitu. Mhm. Nah, Mhm. dari perasaan senang Hmm. itu Ya. membuat dia semakin dia besar mengambil hal-hal kecil itu jadi kebiasaan, Baik Ibu. kayak kebiasaan gitu. Sampai di SMA Hmm. baru ketahuan. Dan ibunya kaget. Hmm. Masalahnya ibunya juga guru, tapi di sekolah yang Wow. berbeda. Membuat ibunya Ya. merasa malu. Ini kan mungkin image orang anak guru kok kayak gitu. Iya, Padahal kan betul. soal perilaku mau anak siapapun bisa Mau anak ya. guru, mau Gitu. anak jenderal gitu ya Bu, nggak masalah ya Bu. Ya, Oke, siapapun oke baik bisa Bu. ya. Dan Mhm. akhirnya anak itu dikeluarkan Ya. dari sekolah. Dia sudah Mhm. mengakui kalau dirinya salah, cuma yang tidak masuk akal Mhm. ibunya untuk apa gitu. Seperti itu karena kan udah Oke. dikasih. Ya, adalah Oke. karena dari awal tidak diingatkan, ya, Mhm. dibiarkan, akhirnya kebablasan. Ya. Sampai SMA loh. Itu kan masalahnya Ya. dari dia masih TK. Ya. Nah, Oke Bu. lanjut ke yang terakhir Lanjut ya. Bu. Ya, fokus pada dunia Bu. Nah ini dia penting banget Fokus nih. pada dunia. Mhm. Oke. Meskipun diletakkan paling terakhir nih ya, dari Mhm. contoh-contoh Mhm. kekeliruan dalam pengasuhan bukan berarti masalah ini kurang penting, ya. Ya. Dibandingkan Mhm. dengan yang lain, justru fokus pada dunia ini salah Mhm. satu kekeliruan yang paling besar, yang mendasar, Oke. ya, paling Mhm. mendasar menyusup tanpa disadari. Banyak Ya. orang tahu bahwa kehidupan akhirat ya lebih penting dan lebih utama, tetapi kebanyakan Hmm. baru sampai tataran tahu. Sehingga Hmm. belum menjadi bagian jiwa terpancar melalui sikap, perbuatan, Mhm. dan ucapan. Mhm. Misalnya gini, Ya. ketika anak bercita-cita mau jadi guru, Mhm. kemudian Ya. orang tua mencela gitu. Ya. Ngapain jadi guru? Gajinya kecil, gitu kan? Hmm. Mhm. Bilangnya gajinya kecil, mending menjadi dokter. Seolah Ya. profesi dokter jauh lebih baik dari guru. Padahal semua Mhm. profesi itu baik, ya Baik, kan? betul. Memberi Mhm. manfaat. Guru, Betul. bagaimana Mhm. seseorang bisa jadi dokter? Pasti ada peran guru, Betul, Bu. ya kan? Setuju, Bu. Karena saya guru. Ya. Oke. Nah, kalaupun misalnya orang tua ingin Mhm. memotivasi anak, ya, Mhm. Ya. jangan dilihat dari sisi materi yang sifatnya dunia. Ini kan melekat ya Ya. terhadap Ya, materi. Tetapi betul. bagaimana ketika orang tua memotivasi anak, ketika anak memilih profesi yang ingin dia Mhm. apa gapai di masa depannya, lebih Ya. kepada bagaimana dari profesi yang dia pilih memberi Ya. manfaat, ya. Oke. Nah, misalkan memotivasi anak jadi dokter bukan karena gajinya besar, Gajinya, tetapi betul. ya Lebih ke karena manfaatnya ya, Bu misalnya ya. gini, iya, Mhm.
sebagai dokter sangat dibutuhkan, terutama di pelosok. Ya, Ya, sampai ya, sekarang karena Indonesia ini begitu luas, ya, di berbagai betul. daerah masih terbatas tenaga kesehatan. Sehingga Ya, kalau dia setuju dengan sarannya, memilih mhm, profesi itu dan dia sanggup menjalaninya, itu jauh lebih mhm, baik. Karena apa? ya, Ya, tugas menjadi seorang dokter mulia, ya. ya, Begitu juga guru. Guru juga mhm, kurang. Saya pernah ya mhm, ke pelosok di Kalimantan Barat, mhm, itu mhm, bahkan berbatasan dengan Malaysia. ya, Guru itu hanya bu, satu sekolah. ya, Kadang dua level satu kelas. Misalkan kelas 1 sama kelas hmm. 2 satu ruangan. Gurunya satu ya Bu ya? Oke, Iya, baik. ada juga Mhm. guru honor. Saya pikir dia memang udah PNS. Ternyata guru honor digaji Mhm. 300.000. Itu di Sulawesi. Ya. 300.000 buat beli pulsa habis, beli paket data habis. Iya benar. Lalu saya pikir, Heeh. aduh ya Allah, Iya, ini heeh. masih ada ya. Itu 2 tahun yang lalu ya. Iya. Ibaratnya hari gini udah merdeka sekian Heeh. tahun, masih digaji Mhm. 300.000, tapi dia mau Mhm. ngajar. Hmm. Hebat nggak? Padahal di Sinotif butuh banyak guru loh, Bu. Iya, tapi Oke. kan kalau di pelosok sebenarnya udah banyak ya. Ini yang di Iya, pelosok gurunya kurang, heeh. dia Mhm. honor, dibayar Heeh. dari dana BOS, hanya Iya. 300.000. Kemudian kan Mhm. orang Iya. tua banyak memberikan tuntutan, ya kan? Ya, Nggak ya, tahu, ya. saya beberapa kali ikut Iya. kelas inspirasi mengajar Mhm. sehari ya ke Iya, siswa heeh. di sekolah yang namanya Mhm. ngajar kelas 1, kelas 2 capek. Heeh. Capek banget. Kenapa? Bocor yang tadi. Bisa Iya, Bu Nina. teriak-teriak gitu kan. Bu Nina, karena ini Iya. sudah 9, waktu kita tinggal 8 menit lagi nih Bu Nina. Boleh nggak sih Bu Iya. Nina sampaikan dengan singkat nih Bu Nina? Kayaknya seru banget kalau udah ngobrol ya Bu Nina ya. Eh, ini Iya. Bu, kalau kita terus-menerus nih Bu melakukan kesalahan ini, apa dampaknya Bu? Hmm. Mungkin Dampaknya singkat udah aja Bu. otomatis ke Heeh. fitrah ya. Fitrah Fitrahnya apa ya yang Bu ya. rusak? Iya. Hmm. Anak Oke. misalnya mutung, nggak mau belajar lagi. Berarti yang Ya, terganggu di sini fitrah belajarnya. keinginan belajarnya. Oh, oke. Iya. Kemudian Mhm. anak menutup diri. Fitrah Berarti interaksinya fitrah rusak. Karena interaksinya apa? rusak. Iya. Oke, Kemudian oke. anak tidak melakukan yang menjadi kewajibannya. Fitrah tanggung Hmm. jawabnya ini. Ya, Oh, oke. dari 7 fitrah yang tadi saya sebutkan ini bisa rusak Mhm. karena Oh. kekeliruan ini. Kemudian saya Mhm. ingatkan lagi, tugas Mhm. menjadi teladan, tugas orang tua terus Mhm. mengingatkan, memperbaiki. Mhm. Itu menghasilkan suksesnya di mana sebagai anak, Hmm. ketika Mhm. sebagai orang tua ketika memperbaiki dari kekeliruan itu. Satu, anak Mhm. eh, lebih bersyukur, kemudian dia Iya. meningkat, ya, lebih baik, Mhm. kemudian dia Ya. bisa memberi Oh, manfaat bagi kehidupan di oke. semua level. Maksudnya gini, Iya. usia berapapun anak itu udah Mhm. mulai memahami arti syukur, Iya. kemudian juga meningkat menjadi lebih baik, Mhm. tetapi Mhm. tidak untuk bersaing dengan orang lain. Lebih baik dari Oh. dirinya yang sebelumnya. Kemudian Hmm. dia bisa memberikan manfaat bagi kehidupan, setidaknya bagi dirinya dan Hmm. lingkungan. Itu suksesnya Hmm. Oke. suksesnya orang tua dalam Mhm. memperbaiki pengasuhan sehingga anak pun sukses gitu. Jadi Bukan sukses di masalah sini, prestasi akademik. oh, jadi mindsetnya juga orang tua mesti dirubah ya Bu ya tentang definisi sukses anak ya Bu ya. Jadi Iya, kalau Bu Nina sampaikan tadi ada 3 ya berarti ya Bu definisi sukses tadi ya Bu ya. Mulai dari iya, anak pandai bersyukur, kemudian anak pandai meningkatkan diri, artinya dia terus meningkatkan diri, meningkatkan kualitas dirinya kualitasnya sendiri gitu ya, ya Bu ya. kapasitas dirinya ya. Kapasitas dirinya. Oke, kemudian yang ketiga, dia bisa bermanfaat ya, Bu. Bermanfaat tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Oh, luar biasa, Bu. Ya, untuk Oke, kehidupan. iya, Itulah heeh. sukses. Yang dimaksud Wow, sukses di keren. masa depan itu kan yang diharapkan seperti itu. Mau jadi Iya, apapun. iya. Iya, baik Ibu. Luar biasa 11 apa namanya? 11 kekeliruan ini semoga kita semua yang ada di sini yang sudah melihat siaran langsung ini semoga teman-teman atau audiens semua bisa menghindari ya 11 kekeliruan ini ya. Jadi nanti buat yang mungkin datangnya telat baru join kayak C Maharani, R. Vicky ya, 23 yang baru join
dengerin. Mungkin kalau mau lihat secara utuh bisa lihat tayangan ulangnya di channel YouTube 100 Institute atau di IGTV sinotif.official ya. Itu nanti ada tayangan ulangnya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin para audiens semua yang mungkin mau melakukan layanan konseling secara langsung dengan Ibu Nina, monggo langsung di DM saja di Instagram beliau di Nina_Marlina atau Gria Terapi _ Bogor ya Bu ya. Monggo beliau sendiri yang langsung. Chandra Kirana. Oh sorry, Nina, mohon maaf Bu, Nina_Chandra Kirana. Nah itu beliau sendiri yang langsung menjawab ya Bu ya, langsung menjawab. Monggo silakan untuk melakukan konseling. Jadi terima kasih buat semuanya Bu Nina, luar biasa. Mungkin kita nanti kalau ada kesempatan boleh membahas lagi tentang parenting ini Bu, luar biasa karena kayaknya masih banyak ya Bu yang bisa kita kupas dari kesuksesan anak saja tadi sudah masih banyak ya Bu ya yang perlu kita gali ya Bu ya, definisi suksesnya seperti apa. Nah itu keren banget. Dan Bu Nina, thank you so much atas waktunya dan sharingnya. Terima kasih banget. Ini pasti sangat bermanfaat untuk kita semua. Lain waktu kita akan jumpa lagi dalam sesi parenting yang lainnya ya Bu ya. Kalau ada pantun yang ditutup boleh nggak ya Bu ya? Saya pakai pantun nih Bu Nina. Oke, bunga yang harum aroma melati, baunya sungguh harum sekali. IG Live sinotif.official sampai di sini. Semoga kelak kita bisa berjumpa lagi. Keren ya Bu Nina. Oke, sip. Pergi memancing, ya, pergi memancing di Sungai Sula, nilai dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya dan Ibu Nina untuk para audiens semua. Terima kasih. Ya tidak Chen, Muhammad Ridwan, terima kasih semua Ibu Nina. Semoga Bu Nina sehat selalu. Terima kasih atas ilmunya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Thank you Maizerius, thank you Arlanda Putra semuanya. Oke, thank you. Selamat malam Ibu Nina. Dan thank you buat semuanya. Bye, see you on next live IG. Oke, terima kasih.